Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, sekarang kita baca dulu surat At-Takasur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita mulai belajar kembali. Kemarin kalian sudah mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester ya. Sekarang kita akan mulai belajar lagi, yaitu belajar tema ya. Kita akan belajar tema 7. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Jadi di lingkungan kita ini ada benda yang hidup. Benda hidup itu contohnya makhluk hidup, dan ada benda yang tidak hidup atau benda mati. Nah, benda hidup ini itu diciptakannya oleh Allah ya. Ciri-cirinya dia bisa bernapas, bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa bergerak ya. Ada hewan, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu artinya tanaman. Hewan itu artinya binatang. Banyak binatang apa saja itu adalah makhluk hidup. Nah, tumbuhan berarti tanaman. Tanaman apa saja itu adalah makhluk hidup. Ya, ciri-cirinya dia bisa bergerak, bisa bernapas. Manusia bisa bernapas pakai apa? Pakai hidung ya. Coba hidungnya kalau kamu pencet, jangan jauh-jauh, lagi pilek aja. Kita tidak bisa bernapas ya, susah. Atau tumbuhan bisa bernapas? Tidak bisa. Tumbuhan itu bernapas juga sama. Tumbuhan juga sama, dia makan lewat akar ya. Atau hewan sudah jelas, ada hidung, ada mata ya. Nah, ada benda tidak hidup. Benda tidak hidup itu adalah benda yang tidak bisa bernapas, benda yang tidak bisa bergerak, benda yang tidak bisa tumbuh makin besar. Contohnya meja, kursi, papan tulis, jam, penghapus, pensil. Benda tidak hidup ini diciptakannya oleh manusia ya. Nah, itu adalah contoh benda-benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, sekarang kalian dibuka LKS tema 7-nya. Bacaannya benda, hewan, dan tanaman di sekitarku ya. Kita buka, ada di halaman 4 ya. Lihat di halaman 4 ini ada benda dibedakan menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda tidak hidup. Benda hidup antara lain manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang Bu Saada bilang tadi. Benda tak hidup antara lain buku, pensil, dan meja. Nah, ciri-cirinya juga sudah Ibu sebutkan tadi. Sekarang kalian tulis 10 benda yang ada di rumah kalian. 10 apa saja benda hidup dan benda tidak hidup ya. Sekarang kemudian kalian lanjutkan halaman 5. Nah, dari yang 10 tadi kelompokkan. Benda hidupnya tadi apa aja yang termasuk benda hidup? Ciri-cirinya tadi apa? Udah Ibu sebutkan. Nah, yang benda tidak hidupnya yang kalian sebutkan tadi apa saja? Tulis juga di sini ya, di halaman 5. Nah, kemudian di sini ada sebuah benda ya, ada sebuah gambar, bukan benda, maaf. Ada sebuah Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda ini adalah
Lambang negara Indonesia. Kalian pasti masih ingat ya bunyi-bunyinya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalian pasti masih ingat ya, di sini adalah bunyi Pancasila. Nah, selanjutnya di sini juga ada benda. Lihat di halaman 7 ya. Di halaman 7 ini ada sebuah benda. Apa ini? Meja. Nah, ciri-cirinya apa meja? Ya, ciri-cirinya. Yang ini juga apa? Nah, ini disebutkan. Burung ini ciri-cirinya ada apa? Ada kakinya 2, bisa bersuara, bisa bertumbuh, bisa bertelur. Meja ini ciri-cirinya apa? Oke, kalian bisa mengerjakannya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian buka lagi halaman 9. Nah, tadi udah Ibu jelaskan tentang bunyi sila Pancasila. Sekarang kalian tulis bunyi sila keempatnya saja, yaitu apa tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk pembelajaran temanya untuk hari ini sampai di sini dulu. Kalian harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.